Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Syahputra dengan NIM 21010104046. Di sini saya akan menjelaskan database perpustakaan kampus menggunakan metode normalisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuatnya dengan localhost phpMyAdmin. Pertama, kita aktifkan XAMPP-nya. Lalu kita start ini, Apache dan MySQL ini sudah ya. Kita buka di localhost. Kita buat baru. Kita buat baru. Nah, di sini kita berikan nama tabelnya, misal DB Perpustakaan Kampus. Kita buat. Nah, ini sudah muncul. Yang pertama kita buat tabel anggota. Tabel anggota terdiri, tabel anggota terdiri ada ID anggota, nama anggota, alamat, tempat tinggal anggota, status anggota. Nah, di sini ID anggota sebagai primary key-nya. Kolomnya kita buat 5. Kita buat, lalu kita isi yang pertama ada ID anggota, yang kedua ada nama anggota, yang ketiga ada alamat tadi ya, yang keempat ada tempat tinggal anggota, terus terakhir status anggota. Nah, untuk tipe datanya ID anggota saya berikan in, sudah benar ya. Untuk nama anggotanya saya berikan varchar. Untuk alamat itu saya berikan teks. Teks. Nah, ini untuk tempat tinggal anggota sama saya berikan teks juga. Lalu status anggota saya berikan varchar. Panjang nilainya 5. Terus nama anggotanya saya berikan 30. Alamatnya saya berikan 30 juga. Alamatnya jangan 30, kebanyakan 20. Nah, tempat tinggal anggotanya saya berikan 20 juga. Status anggota saya berikan 5. Lalu primary key-nya ID anggota ya. Nah, index kita buat primary key. Kirim. Lalu simpan. Nah, otomatis data akan muncul seperti ini. ID anggota sebagai primary key. Lalu klik tambahkan untuk membuat database. Misal saya isikan sesuai perancangan saya. 1723. 1723. Nah, ini sudah ada.
Nama anggotanya Randy. Alamatnya Dusun Gagak Sifat. Nah, kita isi Dusun Gagak Sifat. Nah, sudah. Tempat tinggal anggotanya Boyolali. Nah, status anggotanya di sini sebagai mahasiswa. Kurang panjang ya. Nanti saya rubah. Kita klik kirim. Nah, otomatis SQL sudah muncul insert into TB anggota, ID anggota, nama anggota, alamat, tempat tinggal anggota, status anggota. Nah, ini sudah urut sesuai yang kita inputkan data tersebut. Kita jelajahi. Nah, ini database pertama kita sudah muncul. Kita edit dulu. Panjang nilainya saya berikan 10. Nah, harusnya sudah bisa ya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, sudah terkirim. Lalu kita klik tambahkan lagi. Kita isikan yang kedua, 1780. Nah, sudah ada. Namanya Yoga. Dusun Serengan. Tempat tinggalnya Tipes. Dusun Serengan. Tempat tinggalnya Tipes. Status anggota di sini sebagai dosen. Lalu kita kirim. Nah, sudah muncul ya SQL-nya seperti ini. Klik jelajahi, nah sudah muncul. Kita klik tambahkan lagi untuk menambahkan inputannya. Lalu kita masukkan yang ketiga. Tadi 1725. 1725. Namanya Ari. Lalu alamatnya Dusun Singapuran. Tempat tinggal anggotanya Kartasura. Status anggota di sini sebagai apa? Sebagai staff. Kita kirim. Nah, sudah muncul. Kita klik jelajahi. Nah, ketiga database tersebut sudah muncul di sini. Lalu kita buat selanjutnya untuk 2NF-nya TB buku. TB buku. Lalu kita klik kode buku. Nah, di sini yang pertama, lalu judul buku yang kedua, yang ketiga ada, kita lihat, yang ketiga ada pengarang, keempat jenis buku. Kita tambahkan lagi satu. Di sini ada penerbit. Kode buku di sini sebagai in, judul buku di sini sebagai tipe datanya varchar,
Pengarang itu tipe datanya varchar. Sini sebagai varchar. Sini kita varchar. Penerbit juga varchar. Panjang nilainya 5, saya berikan nilai 5. Ini 30. Pengarangnya juga 30. Jenis bukunya saya berikan 20 saja. Penerbitnya saya berikan 20. Di sini primary key-nya adalah kode buku. Nah, kita klik kirim, lalu simpan. Nah, otomatis sudah muncul tabel buku seperti ini, kode buku sebagai primary key untuk mewakili tabel buku. Lalu kita klik tambahkan untuk membuat database-nya. Kode bukunya kita klik. Kode bukunya saya ganti saja ya 120. Kode bukunya 120. Aplikasi web tadi ya, pengembangan aplikasi web. Namanya tadi Arina Setiawati pengarangnya. Jenis buku pelajaran. Untuk penerbitnya tadi namanya Dodi Hermawan ya. Kalau kita klik kirim. Nah, ini SQL sudah muncul. Insert into TP buku, tabel buku, kode buku, judul buku, pengarang, jenis buku, penerbit. Nah, ini sudah muncul sesuai urutan yang kita isi database. Kita klik jelajahi. Otomatis sudah muncul. Kita klik tambahkan. Kita buat lagi database-nya. Tadi yang kedua 179. Terus Harry Potter. Lalu pengarangnya Robert Albert. Jenis bukunya novel. Untuk penerbitnya tadi namanya Meriska. Nah, kita klik kirim. Nah, sudah muncul di SQL. Kita klik jelajahi. Oh, yang ini salah tadi. Bentar. Seharusnya ini tadi penerbitnya Arif Sulis. Nah, ini Arif Sulis kita kirim. Nah, sudah. Saya hanya membuat contoh sebagai 2 saja untuk simple. Nah, selanjutnya untuk sampel saja. Selanjutnya kita akan membuat tabel meminjam. TB pinjam. TB pinjam di sini kita tambahkan untuk 3NF-nya TB pinjam. Di sini ada 7. Kita tambahkan 3.
Di sini yang pertama ada ID pinjam, yang kedua ada judul buku, yang ketiga ada pengarang, yang keempat ada oh bukan pengarang, maaf. Judul buku, ini seharusnya tanggal pinjam. Ini tanggal pinjam. Yang ketiga ada jumlah pinjam. Yang keempat ada tanggal kembali. Yang kelima ada ID anggota. Yang keenam kode buku. Yang terakhir kembali. Nah, ID pinjamnya, tipe datanya saya berikan in, sudah benar ya, in. Untuk tanggal pinjamnya date. Nah, ini untuk jumlah pinjamnya saya berikan in, masih in ya. Untuk tanggal kembali saya berikan date lagi. Untuk ID anggota in. Untuk ID anggota masih in, untuk kode buku in. Untuk kembali tipe datanya in. Nah, di sini panjang nilainya saya berikan di sini 5, tanggal pinjamnya saya berikan 10. Untuk jumlah pinjam saya berikan 20 saja. Tanggal kembali saya berikan 10 juga. ID anggotanya saya berikan 5. Kode buku saya berikan 5. Kembalinya saya berikan 1. Nah, di sini primary key-nya adalah ID pinjam. Kita cari dulu indeksnya. Nah, di sini primary key. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini ID pinjamnya sudah. Kita buat database-nya untuk tabel pinjam. Nah, di sini ID-nya, misal ID pinjamnya tadi 23001. Untuk tanggalnya, kita di sini hanya ambil 2 sampel saja, 12.03. Nah, di sini sudah ada. Nah, jumlah pinjam 1. Kembalinya tanggal Kembalinya tanggal 14. ID anggotanya 1723. 120 kode bukunya. Kembali 1. Sudah sama. Lalu kita klik kirim. Nah, sudah muncul SQL-nya insert into TP pinjam, ID anggota, pinjam, tanggal pinjam, jumlah pinjam, tanggal kembali, ID anggota, kode buku, kembali. Nah, lalu kita buat lagi. Kita klik jelajahi. Sudah muncul database-nya. Lalu kita klik tambahkan untuk membuat database selanjutnya. Ini 50005. Kita klik sini tanggal 15. Jumlah pinjam 1. Sini kembalinya tanggal 17. ID anggota 1780.
179 kode bukunya kembali 1. Sudah betul ya. Lalu kita klik kirim. Nah, SQL sudah muncul seperti ini. Kita klik jelajahi. Nah, database tersebut untuk sampel contoh saya contohkan 2 saja. Jadi yang pertama itu 1NF-nya adalah tabel anggota yang terdiri ID anggota, nama anggota, alamat, tempat tinggal anggota, status anggota. Untuk 2NF-nya ada tabel anggota yang berisikan ID anggota, nama anggota, alamat, tempat tinggal anggota, status anggota. Untuk tabel bukunya, kode buku, judul buku, pengarang, jenis buku, penerbit. Primary key-nya adalah kode buku. Untuk tabel pinjam itu masuknya 3NF. Jadi untuk yang 3NF tadi, jadi ada 3 tabel, yaitu tabel anggota, ada ID anggota, nama anggota, alamat, tempat tinggal anggota, status anggota. Nah, ID anggota tersebut adalah primary key, di mana yang mewakili tabel anggota tersebut. Untuk tabel buku, di sini ada kode buku, judul buku, pengarang, jenis buku, penerbit. Nah, di sini kode buku sebagai primary key. Nah, untuk tabel pinjamnya, di sini ada ID pinjam, tanggal pinjam, jumlah pinjam, tanggal kembali, ID anggota, kode buku, kembali. Nah, primary key-nya adalah ID pinjam untuk mewakili tabel pinjam tersebut. Nah, ini diagram RD yang saya buat. Di sini ada anggota yang terstruktur, ada ID anggota, nama anggota, alamat, nama anggota, tempat tinggal anggota, status anggota, tabel anggota, tabel anggota menuju ke tabel pinjam adalah one to one. Tabel meminjam yang berisikan ID pinjam, tanggal pinjam, jumlah pinjam, tanggal kembali, ID anggota, kode buku, kembali. Tabel meminjam menuju ke tabel buku. Many to many. Tabel buku terdiri dari kode buku, judul buku, pengarang, jenis buku, penerbit. Nah, dari tabel tersebut sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat database perpustakaan kampus. Selanjutnya kita akan membuat relasi pada DB perpustakaan kampus ini. Kita klik DB anggota, kita klik struktur, lalu di bagian ID anggota ini kan nama ID-nya ada yang sama. Nah, kita klik lainnya, kita klik indeks, maka akan muncul kunci seperti ini. Tujuannya adalah ID anggota agar terpanggil dengan ID anggota di tabel berikutnya. Seperti kita lihat dulu. Nah, berarti di tabel pinjam. ID anggota, di tabel anggota ada ID anggota juga, di tabel pinjam juga ada ID anggota. Kita klik lainnya, kita klik indeks agar muncul di relasinya di designer ini. Kita klik di designer. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Tabel anggota, ada ID anggota. Tabel pinjam, ada ID anggota juga. Maka ID anggota relasinya dengan
tabel anggota, ID anggota, maka relasinya dengan tabel pinjam yang ada ID anggotanya juga. Lalu tabel buku, ada kode buku, relasinya pada tabel pinjam yang ada kode bukunya juga. Sekian dari video tugas UAS Desain Database. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.